Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Ramadan, NIM K2318045. Saya dari kelas 2018B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal untuk menyelesaikan UAS pada mata kuliah Fisika Statistika. Nah, yang kedua soal itu diambil dari buku Pendahuluan Fisika Statistik oleh Makrujin Abdullah. Nah, soal yang pertama yakni tentang materi termodinamika gas. Soal yang pertama ini saya ambil dari bukunya pada nomor 9. Nah, nomor 9 soalnya seperti ini. Persamaan gas ideal diketahui PV per nRT sama dengan 1 plus NB per V. Nah, soalnya tunjukkan bahwa untuk gas van der Waals yakni beta sama dengan Kr per Vm min B jika diketahui bahwa rho T per rho P N sama dengan beta per K. Nah, agar bisa menyelesaikan soal tersebut maka diketahui dulu seperti pertama yakni PV per nRT sama dengan 1 plus NB per V. Nah, bisa juga disebut sebagai P sama dengan nRT per V min NB min AN kuadrat per V kuadrat. Nah, jika Vm sama dengan Vn, maka P sama dengan RT per Vm min B min A per Vm kuadrat. Nah, sehingga rho P per rho T N sama dengan rho per rho T dalam kurung RT per Vm min B min A per Vm kuadrat. Nah, kemudian rho T per rho P N sama dengan beta per K tadi yang persamaan gas van der Waals tadi sama dengan kan R per Vm min B atau beta sama dengan Kr per Vm per B begitu. Nah, untuk soal selanjutnya yakni soal nomor 2 tentang ensemble kanonik. Nah, di sini saya akan mengambil soal nomor 10. Nah, bunyinya yakni suatu sistem osilator harmonik satu dimensi yang memiliki Hamiltonian yakni H sigma n setengah dikalikan dengan P T kuadrat per 2M ditambahkan dengan setengah M dikali omega kuadrat dikali Q1 kuadrat dengan temperatur ruang T. Tentukan yang pertama yakni fungsi partisi kanonik, yang kedua energi bebas Helmholtz, yang ketiga potensial kimia, yang keempat entropi, yang kelima adalah energi. Nah, yang pertama kita tentukan dulu fungsi partisi kanoniknya. Nah, fungsi partisi kanonik. Nah, fungsi partisi ensemble kanonik dalam ruang fasa adalah Z sama dengan 1 per N dikali dengan H pangkat 3N integral D pangkat 3N Q D pangkat 3N kali P eksponen dalam kurung min beta kali H dalam kurung Q kali P. Nah, maka fungsi partisi sistem ini adalah berdasarkan persamaan Hamiltonian didapatkan hasil yang bisa kita lihat seperti tayangan PPT ini, yakni hasil akhirnya adalah H per 2 pi gitu. Nah, selanjutnya yakni yang kedua yakni untuk menentukan energi bebas Helmholtz. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu energi bebas Helmholtz itu adalah Z dalam kurung T V
dan N sama dengan Z dalam kurung T, V, dan 1 pangkat N. Nah, kemudian kita aplikasikan ke dalam energi bebas Helmholtz persamaan yang Hamiltonian tadi, yakni F dalam kurung T, V, N sama dengan min KT ln Z dalam kurung T, V, 1 pangkat N, sehingga didapatkan NKT ln dalam kurung H omega per KT. Itu hasil untuk energi bebas Helmholtz. Nah, yang ketiga yakni adalah kita mencari potensial kimianya. Nah, untuk mengetahui potensial kimianya, kita terlebih dahulu harus mengetahui nu dalam kurung T, V, N Vx sama dengan do F dalam kurung T, V, N per do N sama dengan NKT ln H omega per KT. Maka diperoleh KT ln H omega per KT. Nah, itu untuk hasil potensial kimianya. Kemudian untuk selanjutnya yang keempat, yakni kita mencari entropinya. Nah, untuk mencari entropinya, kita harus mengetahui rumusnya, yakni E sama dengan K ln Z dalam kurung T, V, N plus KT dalam kurung Rho ln Z dalam kurung T, V, N per Rho T NX. Nah, sama dengan dapat kita ketahui di tampilan PPT, hasil entropinya adalah NK dalam kurung ln dalam kurung H omega per KT plus 1 gitu. Nah, yang terakhir adalah energinya. Nah, dalam menentukan energi pada Hamiltonian, rumusnya adalah E sama dengan KT kuadrat dalam kurung Rho ln Z T, V, N per Rho T NX sama dengan, nah hasil akhirnya diketahui nanti adalah N, K, dan T besar atau NKT begitu. Nah, sekian dari saya, sedikit yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.